Oke. Hari ini kelas studi kasus dalam BK, namun, studi kasus dalam BK kali ini kita mengundang narasumber, yang pertama dari SMP, Negeri 23 Bekasi, Ibu eee, Nurul Huda, MPD. Beliau adalah, guru BK di sana dan background-nya S1, S2-nya background-nya bimbingan dan konseling linier. Kemudian narasumber kita satu lagi adalah saya bisa bilang Bro Sulaiman ini juga alumni dari BKI IAIN Pontianak ya. Tahunnya saya terlupakan 2015 atau 2016 nih. 2016 Ibu. 2016, oke. Soalnya saya ingatnya pernah masuk kelas dan kemudian saya pernah bertemu ngajar, tapi saya lupa tahunnya gitu. 2016, oke. 2016 sekarang Bro Sulaiman ini aktif di RAIN ya sebagai konselor adiksi. Selamat untuk prestasinya bahwa kemarin lulus dalam sertifikasi kompetensi konselor adiksi ya. Oke, sekarang mungkin kita bisa mulai untuk kelasnya ya teman-teman semua sambil menunggu join. Hari ini tuh kita gabungan antara semester 5 kelas A dan kelas B. Jadi ada 2 kelas yang kemungkinan sebetulnya akan rame. Ini mungkin mereka baru satu persatu join. Kalau di sini tuh permasalahannya signal sih, beberapa belum stabil gitu. Tapi nanti lama-lama akan banyak gitu bergabung. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya perlu flashback dulu, kira-kira studi kasus dalam BK itu tahapannya bagaimana. Nah, maka saya akan kembali sedikit mengulang materi terkait studi kasus dalam BK, supaya teman-teman mahasiswa juga flashback ingat gitu ya, materi kita terkait bagaimana tahapan studi kasus dan bagaimana permasalahan yang kemungkinan muncul berdasarkan kajian literatur di jurnal. Tapi kita nggak tahu nih, apakah kajian literatur ini sama seperti dengan yang dihadapi oleh Ibu Nurul maupun Bro Sulaiman di realitanya, di tempat kerjanya masing-masing gitu, tempat mengaktualisasikan dirinya. Nah, ini pertemuan lalu kita sempat membahas untuk mahasiswa ya, kita flashback lagi, membahas bahwa ragam kasus di sekolah itu ada banyak sekali dalam penelitiannya. Ya, kita akan coba berangkat dari fungsi sendiri. Fungsi BK itu ada 4 di sekolah, BK belajar, sosial, pribadi, dan karir. Dan ada banyak sekali ragam permasalahan yang muncul dari sana. Ya, kemudian kalau di BK Nabza sendiri atau konseling adiksi sendiri gitu ya, tipe tahapan bekerjanya mungkin berbeda dengan BK sekolah karena dia peraturannya dari BKN langsung. Ada 1 sampai 9 sistem kerjanya dan ragam kasusnya mungkin hampir sama, mirip-mirip nih hasil penelitiannya kalau kita telaah jurnal. Cuman dia bisa dibilang spesifiknya mungkin ke adiksinya seperti apa. Nah, gitu. Nanti mungkin akan banyak di-sharing, dijelaskan oleh Bro Sulaiman. Nah, ini panggilan kalau di rehabilitasi cuma sis atau Bro soalnya untuk konselor adiksinya, makanya jadi saya panggil Bro. Di sini kalau berdasarkan kajian literatur mungkin kategorinya ya putus sekolah, nah itu ya, kesulitan mereka dalam membangun sosial dan masalah pribadinya ya yang kemarin sempat kita bahas. Tapi kita nanti akan cross check lagi sekali lagi kepada narasumber kita apakah benar gitu ya. Ini juga terjadi pada tempat sekolah maupun rehabilitasi lainnya Bro Sulaiman gitu. Nah, flashback dalam tahapan studi kasus sendiri yang kita lakukan itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 tahapan. Untuk melakukan studi kasus, teman-teman mahasiswa, kita akan melakukan identifikasi kasus dulu, mempelajari bagaimana gambaran suatu masalah secara mendalam. Tentunya kita butuh alat instrumen untuk mengetahui gambaran masalah ini secara detail. Dengan kita mengetahui secara mendalam, kita bisa menanganinya dengan tepat gitu, nggak salah sasaran. Bukan melihat yang di luar, tapi melihat intinya apa permasalahannya. Nah, konselor yang baik adalah mengerti masalah utamanya, bukan masalah yang di luar.
Nah, identifikasi kasus ini pasti membutuhkan banyak skill kompetensi. Nanti kita akan cari tahu lagi kepada narasumber kita kira-kira kompetensi apa saja sih yang dibutuhkan. Mungkin yang nggak didapatkan di dalam ruang kelas kuliah gitu. Nanti akan coba kita diskusikan. Namun hari ini kesempatan yang bisa kita sama-sama dapatkan adalah menggali berbagai macam kasus yang mungkin ada di SMP Negeri 23 Bekasi maupun di rehabilitasi REN, berbagai macam kasus dan bagaimana detailnya kasus itu terjadi. Ya, kita baru di bagian ini ya, teman-teman, dan Ibu Nurul maupun Bro Sulaiman, kita baru sampai di identifikasi kasus sekaligus mendiagnosisnya. Nah, nanti teman-teman mahasiswa ke depannya akan ada tugas untuk melakukan prognosis. Gitu. Oke, boleh kita mulai untuk sharing nih. Mungkin saya mulai dari Bu Nurul. Oke, Bu Nurul, boleh sedikit berbagi, Bu, selama Bu Nurul menjadi guru bimbingan konseling di SMP Negeri 23 Bekasi. Kasus apa saja sih yang sudah berhasil ditemukan, kemudian ditangani sampai mendalam kasusnya? Boleh sharing, Bu? Silahkan. Oke, pertama-tama sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, makasih sebelumnya untuk kesempatannya hari ini ya. Saya senang banget bisa ketemu dan belajar bareng teman-teman lagi karena long time ago gitu saya berada dalam satu majelis ilmu gini ya, kita belajar bareng-bareng. Nah, kebetulan sekarang saya lebih dulu menjadi guru dari teman-teman semua. Nah, teman-teman akan juga salah satunya mungkin profesinya nanti akan menjadi guru seperti saya atau jadi dosen atau menjadi konselor adiksi seperti Mas Sulaiman ya. Nah, di sini saya cuma sharing ya teman-teman karena statusnya saya lebih dulu mengalami. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau ada yang salah, saya mohon maaf sebelumnya. Nah, kalau dari pengalaman saya mengajar SMP di SMP 23 di Kota Bekasi. Pertama, saya mau ngasih gambaran dulu bahwa SMP 23 itu bukan termasuk salah satu SMP favorit ya, bukan termasuk dalam kategori anak-anak yang unggul dalam prestasi karena kenyataannya SMP 23 itu kebanyakan anak-anak yang tidak diterima di SMP-SMP favorit karena kan sekarang jalurnya zonasi ya. Zonasi terus prestasi dan afirmasi gitu. Nah, kebanyakan di 23 itu jalurnya jalur afirmasi kemudian sama zonasi. Nah, zonasinya itu kebanyakan mereka nomaden gitu, banyaknya ngontrak gitu ya dan dari ekonominya ekonomi ke bawah. Kalau kasus-kasus yang selama ini saya temui, kebetulan saya belum lama bergabung di SMPN 23, kebanyakan itu dari anak-anak mereka terkait dengan motivasi belajar ya. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa anak-anak dari ekonomi ke bawah, mereka kebanyakan itu mengalami pengabaian dari orang tua. Kenapa? Karena mungkin teman-teman sudah belajar juga bahwa pemenuhan kebutuhan manusia itu kan dari dasar ya, salah satunya adalah pemenuhan kebutuhan fisik ya, biologis, fisik, pangan gitu ya. Nah, orang tua mereka tuh lebih aware atau lebih fokus bagaimana mereka bisa makan hari ini dan besok gitu. Jadi hanya sebagian besar yang ekonominya bagus, mapan gitu. Jadi hanya sedikit dari murid-murid saya yang memang orang tuanya tuh concern di pendidikan anak-anak seperti itu. Nah, apalagi di anak remaja, mereka masih punya kemandirian belajar yang rendah. Mungkin kalau teman-teman dulu ingat ya masa SMP, teman-teman gitu ya
senangnya main sama teman-teman gitu ya, nggak senang belajar atau senangnya nongkrong-nongkrong gitu ya, Mas Sulaiman, gimana tuh dulu SMP? Ya, eh, seperti itulah kenyataannya ya, mereka masih kurang dalam kemandirian belajar, tetapi dorongan untuk membuat satu kelompok yang main untuk menonjolkan powernya mereka tuh besar gitu. Jadi, aduh, pengen berkelompok, pengen nongkrong gitu ya. Nah, nih teman-teman yang ketawa mungkin kayaknya pernah ngalamin itu pasti ya. Nah, padahal saya senang banget nih kalau misalnya di open kamera, jadi saya tahu nih kita bisa sharing ya. Jadi kalau anak-anak SMP mungkin kalau teman-teman flashback ya, bagaimana kata-kata teman satu geng gitu ya, itu sangat berarti ya. Jadi nongkrong yuk gitu. Enggak aku mau ini misalnya, mau ngerjain PR atau mau Zoom meeting sama ini, payah lo gini. Nah itu masih sangat tinggi itu kalau anak-anak SMP. Nah diperparah dengan ekonomi yang rendah dan kemandirian belajar yang rendah gitu ya. Kemudian yang selama ini saya temukan itu di sekolah untuk bagi teman-teman yang saya mau kasih gambaran ya, bagi teman-teman yang nanti akan menjadi guru bimbingan konseling, teman-teman tuh harus punya passion gitu ya, punya meyakinkan diri teman-teman bahwa memang ini passionnya teman-teman. Jadi bimbingan konseling itu kan apa namanya, kita akan berhadapan dengan orang lain dan kita akan membantu orang lain. Itu sangat lelah loh teman-teman. Saya mau ngomong gitu ya. Kalau teman-teman mau mundur masih ada waktu nih. Jadi itu kita akan membantu anak-anak yang bahkan mereka tuh belum tahu nih gue tuh siapa, gue tuh mau jadi apa gitu ya. Itu sangat melelahkan. Nah, untuk dalam sekolah selain hanya bermasalah dengan siswa, guru BK itu masih punya PR besar, yaitu membuat kolega kita atau teman kerja kita tuh melihat fungsi kita tuh sebenarnya apa gitu. Kita tuh sebenarnya berfungsi nggak sih guru BK di sekolah gitu ya. Nah kalau teman-teman dulu tuh di sekolah yang diingat tentang guru BK tuh apa gitu. Pasti seru nih kalau saya open apa namanya mix satu-satu nih, guru BK saya begini begitu gitu ya. Nah itu PR teman-teman sekalian untuk mengubah kalau misalnya itu kurang baik ya diubah jadi lebih baik gitu ya. Terus masalah yang lain untuk anak SMP tuh biasanya rendah diri ya karena mereka ada apa namanya transisi dari masa anak-anak ke masa remaja awal. Mungkin teman-teman udah belajar ya dari psikologi perkembangan, tugas perkembangan remaja awal itu seperti apa gitu. Mereka mau kelihatan, tapi mereka kadang nggak tahu gimana sih caranya untuk memperlihatkan dirinya itu dengan cara yang positif. Makanya kadang anak-anak SMP tuh bandel aja deh supaya dapat perhatian gitu ya. Padahal itu kan cara yang salah. Nah, cara yang salah itu kan mereka nggak tahu ya. Mereka hanya mencari cara cepatnya seperti itu, teman-teman. Terus apalagi ya? Kebanyakan tuh membolos ya. Nah, terus bullying itu juga lumayan banyak karena teman-teman juga harus cari tahu tuh misalnya memang terjadi bullying, apakah memang dia sudah paham bahwa itu adalah termasuk tindakan bullying atau mereka belum pernah nih dapat informasi tentang bullying gitu. Jadi kebanyakan anak-anak SMP itu dia di tradisi kita lah ya teman-teman, kita mungkin suka dengar bullying gitu, tapi mereka nggak tahu definisinya tuh apa, pemahaman yang tepatnya tuh seperti apa gitu, dan apa sih dampaknya gitu. Kadang kalaupun memang tahu mereka merasa abai. Nah itu tugas teman-teman untuk apa ya, membantu siswa-siswanya, adik-adiknya paham bahwa dampaknya itu besar gitu dari bullying. Kemudian ada lagi di manajemen emosi. Nah, buat teman-teman mungkin ingat waktu SMP dulu suka ngerasa kenapa tiba-tiba saya sedih ya, padahal nggak apa ya, bukan hal yang besar misalnya gitu. Kenapa kok kayaknya saya sangat marah ya, padahal ini hal sepele seperti itu. Nah,
Karena memang dalam segi biologis itu ada perubahan hormonal untuk masa remaja awal. Jadi teman-teman juga kalau misalnya nanti jadi guru BK tuh harus paham betul tugas perkembangannya itu anak-anak yang teman-teman hadapi itu seperti apa, terus perubahan fisik dan emosi yang mereka hadapi itu apa gitu. Maaf sebentar ya Nak ya. Terus apalagi ada kebanyakan dari mereka tuh sebenarnya nggak bisa mendeskripsikan. Jadi saya hanya pengen marah tapi nggak tahu kenapa. Nah itu teman-teman. Jadi anak-anak SMP tuh kebanyakan kayak gitu. Nah teman-teman tuh punya PR untuk membiasakan anak-anak didiknya atau teman-temannya nanti, adik-adiknya nanti untuk mengenal emosinya dengan baik gitu. Sekarang mungkin ada banyak ya cara-cara yang sudah di-share di sosial media untuk membiasakan kita mengenal emosi, misalnya dengan journaling gitu ya. Kita menulis apa sih yang kita rasakan, apa sih harapan kita, apa tanggapan orang lain, apa yang kita harapkan dari orang lain, seperti itu salah satu cara untuk kita mengenal emosi kita. Nah, mungkin itu juga bisa jadi alternatif nanti ketika kalian mengajar ya, karena saya mengajak anak-anak murid saya untuk journaling. Kalau dulu kita kenalnya buku diary ya sebenarnya. Teman-teman mungkin berpikir buku diary itu udah ketinggalan zaman, padahal itu sangat bermanfaat loh teman-teman. Apalagi untuk anak-anak SMP, mereka emosinya masih sangat labil dan kadang kita cuma butuh katarsis aja, cuma butuh meluapkan aja. Nah, ketika sudah kita luapkan dalam tulisan, itu emosinya agak lebih reda gitu. Nah, kadang-kadang anak-anak SMP itu seperti itu, mereka hanya butuh tempat untuk meluapkan itu gitu, meluapkan emosinya dengan baik. Terus terakhir itu ada satu lagi kasus yang agak besar ya menurut saya, karena saya baru ketemu di SMP saya itu ada self harm. Jadi ada yang anak murid yang menyakiti dirinya sendiri gitu. Nah, itu teman-teman harus ketika teman-teman nanti ketemu ada murid yang kayak gitu, bingung ya pasti karena kita tidak mengalami, tapi itu harus hati-hati sekali karena anak-anak yang punya emosi sampai dia bisa menyakiti diri sendiri bisa terbayang Kak, bisa terbayang atau enggak sama teman-teman betapa emosi itu sangat sangat menyakiti dirinya, sangat berat buat dirinya sampai dia menyakiti dirinya sendiri gitu. Itu sih yang selama ini baru saya temukan. Oh itu, iya boleh saya masuk ya. Jadi yang baru yang ditemukan Bu Nurul ini ternyata bukan sedikit, tapi banyak dan besar sekali. Kalau dijadikan penelitian studi kasus, istilahnya itu udah jadi banyak banget ini jurnalnya yang bisa ditulis, dikaji, bahkan solusinya bisa dicari ini sebagai kita yang jadi akademisi nih, teman-teman mahasiswa, saya gitu. Kita jadi PR nih. Mungkin kalau teman-teman nanti ini ada yang, oh ternyata ada ya kasus ini di sekolah gitu ya. Bagaimana sih caranya Bu Nurul untuk mengidentifikasi, contohnya yang tadi ya kayak kasus bullying, self harm, ke masalah ekonomi keluarga, bagaimana motivasinya gitu ya masalah bullying. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin mau melakukan wawancara bebas, maksudnya wawancara bebas itu wawancara yang kemudian saya ingin menggali lebih dalam detailnya kasusnya seperti apa. Nanti bisa dilanjut di bagian sesi break room ya. Nanti ada breakout room. Di breakout room Bu Nurul nomor 1. Nanti akan saya share juga slide-nya supaya teman-teman bisa saling lebih detail lagi seperti apa sih gambaran kasusnya, bagaimana sih caranya Bu Nurul sebagai seorang guru BK, konselor praktisi gitu ya, untuk mempelajari suatu kasus itu secara holistik, keseluruhan, bukan hanya melihat dari kulit. Nah, kalau kita melihat dari kulit, sekali lagi, subjektivitas kita sebagai manusia akan tinggi. Kita akan banyak praduga, banyak katanya, dan kemudian kita akan jatuhnya menghakimi. Dan itu sangat dihindari dalam bimbingan konseling. Maka nanti mungkin akan di-share lebih mendalam di breakout room. Selanjutnya, terima kasih ya Bu Nurul. Itu beberapa kata kunci yang sangat bermanfaat banget buat kita pelajari, oh ternyata jurnal-jurnal yang ini selama ini tuh juga mungkin masih sedikit banyak kurang bahas itu juga ternyata ya. Mau dari aspek terutama yang bagian tadi ya, masalah ekonomi keluarga maupun self harm. Self harm itu jarang sekali saya menemukan jurnalnya kalau di Indonesia. Jarang sekali. Nggak kayak di luar. Oke, terima kasih Bu Nurul. Selanjutnya saya coba
beri kesempatan kepada Bro Sulaiman. Coba Bro Sulaiman, silahkan sharing dong, apa sih kasus-kasus yang bagaimana sih ini nih, kasus-kasus apa saja sih yang sudah berhasil Bro Sulaiman hadapi, identifikasi, namanya studi kasus ya, selama menjadi konselor adiksi. Jenisnya tuh seperti apa? Dan gambarannya secara kata kunci ini apa aja sih? Oke, silahkan untuk mulai. Baik, kedengaran Ibu ya? Terdengar, silakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang mana Allah telah memberikan nikmat sehingga bisa berkumpul ya di dalam kalau bilang ini majelis ilmu yang luar biasa ya. Dapat flashback ke belakang di 4 tahun yang lalu Ibu ya, diberikan kesempatan ini luar biasa ya. Senang bisa sharing, bisa apa namanya ya, tetap menggali ilmu ya, tetap menggali ilmu. Dari kebetulan Ibu Bella juga pernah satu semester atau 2 semester gitu Ibu ya. 2 semester Ibu ya. 1 semester, oke. 2 semester ya. Oh, ya. Saya juga jadi lupa. Oke, baik. Dan juga yang saya hormati Ibu Nurul Huda ya, tadi udah sharing terkait kasus-kasus yang pernah didapatkan di menjadi seorang guru BK Ibu ya, dan itu sangat menarik ya. Karena memang masa muda di SMP itu memang luar biasa Ibu ya, pengaruh terhadap lingkungan itu sangat berpengaruh penting. Oke, baik. Langsung saya ingin ingin sharing terkait kasus yang pernah saya temui dan pernah saya identifikasi ya. Memang kalau di praktisi penanganan pengguna nafza memang sudah terstruktur dengan baik sebenarnya. Karena memang kita udah mengidentifikasi itu udah sesuai dengan profesi yang udah atau SOP yang udah kita buat di yayasan. Jadi kita udah terstruktur untuk melakukan hal itu semua. Jadi tidak lepas sebenarnya kalau di dalam penanganan sebagai seorang konselor di Rumah Adiksi Indonesia itu memang tidak lepas dari ada namanya disebut dengan 12 core function, atau disebut dengan, kalau tadi yang saya melihat yang dipunya Ibu Bella tadi ya, mengenai itu ada 9 poin-poinnya Ibu ya. Kalau di ada 9. Kalau di penanganan adiksi itu ada 12 Ibu. Bedanya cuma itu. Jadi kalau ada screening, kalau screening juga ada screening, assessment, terus intake, orientasi program. Pokoknya jenis seperti itu kurang lebih sama sih, lebih sama. Namun lebih detailnya mungkin penanganannya lebih ke adiksinya. Nah, begitu sih untuk mengenai kalau kita melakukan penanganan. Namun kalau mengenai kasus yang pernah kita temui dan pernah kita lakukan penanganan, itu pasti ada kaitannya dengan terkadang masalah medis. Karena kalau kita berbicara pengguna nafza atau korban penyalahgunaan nafza, itu pasti efek atau dampak yang akan dialami oleh seorang korban penyalahguna ini tidak akan pernah lepas dari yang sebutnya masalah medis, masalah biologis. Jadi dampak terhadap biologis. Jadi kalau mengenai medis, ya tentu kita kebetulan memang di Rumah Adiksi Indonesia sendiri itu memang ada penanganan khusus terkait masalah dengan medis. Jadi kita ada timnya khusus untuk penanganan medis. Kita sebagai konselor itu tinggal mengarahkan dan membuat perencanaan langkah apa yang harus kita lakukan agar korban atau klien tadi bermasalah dengan medis itu mendapatkan penanganan terkait masalah medisnya. Nah, jadi kita tinggal evaluasi saja Ibu sebagai konselor, kita tinggal tinggal evaluasi bagaimana perkembangan kasus medis yang terjadi terhadap klien itu sendiri. Itu langkah awal yang harus kita lakukan. Terus terkadang memang ada juga yang tetapi
kalau kita di penanganan sebagai konselor adiksi, memang fokusnya lebih ke adiksi, Bu. Namun banyak sekali terkadang walaupun dia fokusnya di adiksi, terkadang timbul masalah-masalah terkait masalah sosial, masalah pekerjaan, masalah psikologi, terkait masalah hukum, itu terkadang timbul di dalam penanganan. Namun yang konselor lakukan terkadang itu kita melakukan asesmen, terus setelah kita melakukan asesmen terkait hal itu, baru kita membuat perencanaan bagaimana melakukan penanganan terhadap kebutuhan yang dimiliki oleh klien. Misalnya si klien tersebut memiliki keterkaitan masalahnya terhadap psikologi, maka kita harus sebagai konselor harus mampu memfasilitasi hal itu agar mendapatkan pelayanan psikologi. Dan kebetulan kita udah di semua itu kita udah ada khusus terkait penanganan psikologi, terkait penanganan kesehatan, terkait penanganan sosial, kita juga udah siapkan tempat untuk bagaimana dia agar mendapat fasilitas terkait dampak yang ya hadapi itu. Jadi udah spesifik. Namun yang sejauh ini yang pernah saya alami, ya memang kita lebih fokusnya terhadap penggunaannya, terhadap nafsa yang sedang ia alami. Namun paralel, jalannya tetap paralel. Jadi kalau di treatment plan yang kita buat untuk satu penanganan klien itu terkadang kita buatnya 2. Jadi kalau memang ada identifikasi terkait masalah psikologi, maka kita buat treatment plan-nya terkait psikologi. Kalau memang terkait masalah kesehatan, kita juga buat treatment plan-nya itu juga terkait masalah kesehatan. Jadi kita fokus terhadap, memang konselor adiksi itu memang kita fokusnya ke adiksi, Bu. Jadi untuk mengenai kita sebagai MK ya, sebagai manajemen kasus, bagaimana kita dapat plannya itu mau diapakan nih. Nah, jadi kita fokusnya lebih ke adiksinya saja, Ibu. Jadi mungkin terkait sharing yang mungkin pengalaman sejauh ini mungkin lebih detail penanganan yang mungkin kawan-kawan nanti ada yang tertarik atau mengenai praktisi adiksi, boleh nanti kita sharing lebih dalam lagi sih. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti kalau konselor adiksi, bisa saya tarik kesimpulan ya, kalau konselor adiksi berarti bisa dibilang tugas utamanya adalah proses pendampingan kesehatan itu sendiri ya. Yang pertama, karena adiksinya yang jadikan template utama gitu ya, jadi kayak judul utama, maka masalah kecanduan dan kesehatan itu adalah poin utamanya, yang tugas kerja utamanya gitu. Yang kemudian konselor adiksi punya peran untuk mendampingi di setiap momen dia kecanduan tadi, yang hubungan dengan kesehatannya dia. Pertama itu, yang kedua, nanti apabila dalam proses momen kesehatannya ini ada hal-hal lain yang ditemukan, masalahnya kita dia, masalah sosial, masalah pribadi, masalah hukum, ternyata juga konselor adiksi mendampingi proses itu. Namun mungkin kalau konselor adiksi buatnya sistemnya template planning tadi ya bahasanya ya, template planningnya ya disesuaikan. Treatment plan, Ibu. Treatment plan. Treatment planning sesuai dengan sub-sub yang mau ditangani gitu ya. Jadi kalau masalahnya ada 2, maka ada 2. Kalau masalahnya ada 3, maka 3. Ya hukum, ya sosial, ya kesehatan. Berarti begitu ya. Wah, ini berarti kerjanya bisa satu orang bisa banyak file ya, sesuai dengan apa yang dialami secara nggak langsung gitu ya. Dan berarti secara tidak langsung juga kalau konselor adiksi sudah jelas dalam sistem kerjanya berkolaborasi dengan medis, dan kalau hukum berarti ada kolaborasi juga dengan ini ya, badan-badan hukum, pengacara segala macam, polisi gitu kali ya, benar? Baik, betul. Betul. Oke, berarti dalam sistem kerjanya itu sudah otomatis ada lembaga-lembaga yang ikut berkolaborasi menangani si residen ya bahasanya ya, untuk pecandu ini ya, dengan residen ini. Oke. Jadi kita lebih fokusnya sebagai praktisi
adiksi, memang fokusnya lebih ke adiksinya Ibu. Terkait masalah yang lain, kita sebagai hanya sebatas pendampingan, membuatkan rencana plan dan langkah apa yang harus klien lakukan, dan kita sebagai konselor itu tinggal mengevaluasi saja seperti itu. Artinya kompetensi yang didapatkan di dunia perkuliahan itu tetap digunakan di luar di saat mendampingi maupun saat menangani kasus-kasus di luar medis ya. Terutama benar kan? Berarti artinya begitu saat mendampingi klien kamu kan maaf Bro Sulaiman berarti bisa dibilang kemampuan meregulasi dirinya, bisa beradaptasi dengan klien yang berbeda-beda, kemudian kalau menghadapi mereka lagi curhat masalah-masalah yang tadi ya kayak sosial, pribadi atau hukum, bagaimana kemampuan Bro Sulaiman mengadvokasi kebutuhan mereka begitu ya, lebih kepada pendampingan dan memberikan treatment plan-nya seperti apa, evaluasinya dalam penanganan gitu ya. Evaluasi juga udah dipelajari tapi mungkin nggak detail kali ya. Perbedaannya mungkin ada banyak gitu ya, yang dipelajari di kampus dengan yang aktual di ya sebagai konselor adiksi gitu ya. Asesmennya seperti apa mungkin juga berbeda gitu, atau cara mengevaluasinya juga mungkin berbeda dengan evaluasi yang dipelajari di kampus. Benar kan? Benar ya? Baik, Benar Ibu. ya? Benar, oke. Sekarang gini, kita masih ada waktu sampai jam, coba saya lihat dulu, kita masih ada waktu sampai jam berapa nih? Oke. Kita masih punya waktu sampai jam 15.40 ya. Terima kasih untuk pembukanya untuk Bro Sulaiman maupun Bu Nurul. Kita akan pindah channel ini masuk ke dalam breakout room. Nah, nanti di dalam breakout room teman-teman mahasiswa maupun Bro Sulaiman atau Bu Nurul akan dipandu oleh moderator di masing-masing room. Di room 1 itu akan ada di room 1 kita akan ada Bu Nurul, moderatornya, biar nggak bingung nanti coba saya share screen dulu supaya tahu tempatnya. Di room 1 nanti akan ada Bu Nurul bersama moderatornya ada Arta, Muhammad Arta. Kemudian di room 2 itu akan ada Bro Sulaiman dengan moderatornya adalah Wulan. Coba, oke, ini coba supaya teman-teman nggak bingung. Nanti jadi saya akan buka 2 breakout room. Teman-teman bisa masuk ke salah satu room yang kemungkinan mungkin teman-teman, oke, saya ingin meneliti studi kasus ini secara mendalam, atau saya ingin penasaran nih, mau menanyakan lebih lanjut bagaimana sistem kerjanya, bagaimana cara seorang konselor adiksi maupun guru BK ini mempelajari suatu kasus tuh mengupasnya sampai detail, sehingga akhirnya dia punya kompetensi untuk merancang treatment yang diberikan. Nah, itu skill itu perlu diketahui nih sama teman-teman mahasiswa yang mungkin kalau nggak jadi praktisi ya nggak dapat itu. Mungkin kompetensinya apa sih yang didapatkan yang di bangku kampus nih nggak dapat nih dalam buku teks kita atau dalam kuliah kita. Bisa nih nanti di sharing lebih lanjut di breakout room kita. Oke, sekarang saya coba buat dulu breakout room-nya. Oke, teman-teman sudah mulai bisa join sendiri, memilih ruangan breakout room-nya sesuai yang dibutuhkan, ingin lebih dalamnya di mana. Ini kita akan join kembali berarti jam 15.40, berarti 10 menit sebelum selesai ya, berarti jam 3:30 ya. 3:30, 15.40, benar ya? 15. Ya benar, 3:30. 3:30 kita akan kembali lagi ke room utama untuk kemudian kita nanti ada foto dulu dan penutupan kesimpulan. Dibantu oleh moderator menyimpulkan hasil dari kegiatan hari ini. Nah, silahkan untuk saat ini teman-teman maupun narasumber Bu Nurul maupun Bro Sulaiman bisa masuk ke dalam Zoom breakout room-nya masing-masing. Nanti akan dibantu oleh moderator. Ya, aku masuk breakout ya. Ya, silahkan.
teman-teman mahasiswa juga silakan sudah mulai bisa masuk sesuai dengan breakout room-nya, memilih yang mana. Nah, nanti akan dipandu oleh masing-masing moderator di dalam breakout room-nya. Jadi selama di breakout room, teman-teman bisa melakukan wawancara baik terstruktur lewat pedoman wawancara maupun wawancara bebas. Ya. Keingintahuan kalian dalam menganalisis itu bisa ditanya langsung. Silahkan yang belum bergabung langsung masuk ke room-nya, tinggal diklik, sudah tampil di dalam layar kalian masing-masing nih di tampilannya. Kalian mau masuk di mana, terus klik aja nanti akan otomatis join ke dalam ruangan itu. Kalau ada yang kesulitan untuk join ke dalam room, boleh open mic, minta bantuan saya, boleh saya bantu untuk masukkan. Saya Bu, mohon maaf, saya kesulitan untuk masuk di room-nya Bu. Oke. Ya Bu, saya Bu. Saya satu-satu, siapa ini? Ya satu-satu, siapa yang sulit masuk tadi? Indah ya? Ya Bu. Indah mau masuk ke Indah. Ini Indah nama itunya apa coba? Devania Indah. Oh, Devania. Mau masuk ke ruangan room 1 atau room 2? Room 2, Bu. Room 2. Oke. Devania saya masukkan ke room 2. Lalu siapa tadi yang kesulitan lagi? Andre. Andre mau masuk ke room 1 atau room 2? Yang apa 1 Bu? Room 1. Oke. Yang lainnya bagaimana? Saya Bu. Abdul Khalik mau masuk di room 1 atau room 2? 2. Room 1 atau 2? 2. 2. Oke. Ada lagi? Siapa lagi yang kesulitan? Saya Bu. Oke. Siapa ini? Mira. Di room 1 Bu. Mira di room 1. Lalu Ikmah tadi room berapa? Ikmah room 2. Amanda room 1 Bu. Ini siapa dulu nih? Ada Lia buka. Lia berapa? Room 1 Bu. Lia room 1. Siapa lagi yang kesulitan? Susi room 1 Bu. Susi room 1. Saya Bu. Susi sudah room 1. Siapa lagi? Siti Komariah room berapa? Room 2 Bu. Oke, room 2. Lalu siapa lagi yang kesulitan? Amanda Bu. Amanda room berapa? 1. Room 1. 1 Bu. Oke, Amanda room 1. Siapa lagi? Ada lagi kah yang sulitan masuk? Dwi Arini Bu room 1. Dwi Arini room 1. Rabiatul Bu. Rabiatul room 1. Ada lagi? Sabirin room berapa? Sabirin room berapa? Oke, ada lagi yang kesulitan masuk room? Saya Bu. Fajar room berapa? Room 2 Ibu. Oke, Fajar room 2. Tadi Nadia room berapa? Room 1 Bu. Oke, room 1. Siapa lagi yang kesulitan masuk? Ada lagi? Gadis room berapa? Room 2. Room 2. Oke, siapa lagi? Ika room berapa? Room 1. Oke, ada lagi kah yang ini Abdurrahim kamu belum masuk, Lili, Miswar, apakah kesulitan juga? Bisa saya bantu untuk masukkan ke dalam room-nya? Oke, siapa ini? Saya Bu. Ini Nurul, room berapa? Room 1. Oke. Bentar. Oke, ada lagi kah yang kesulitan untuk join? Ini ada Abdurrahim, Lili, Miswar, Nadia, Osama, Komariyeh, Rita, Sabirin, dan Sulaiman belum masuk ya? Saya Bu. Sulaiman tadi masuk ke room 2. Oke. Tadi siapa? Sabirin ya? Ini Komariyeh masuk ke room berapa? 1 atau 2? Room 1 Bu.
Oke, Komarie masuk ke room 1. Sabirin, kamu open mic masuk ruang berapa? Halo? Ini open mic. Yang lainnya bagaimana? Abdurrahim, Lili, Miswar, Nadia, Nurul, Osama, Rita. Kamu masuk ke room apa? Langsung join. Kalau kesulitan, Saya room 2, Bu. Osama room 2. Nadia room berapa? 2, Bu, 2. Oke, Nadia juga room 2. Lalu yang lain bagaimana? Ini ada yang belum nih. Saya, Bu. Abdurrahim room berapa? Room 2, Bu. Room 2. Lalu siapa tadi? Yang open mic lagi room berapa? Gimana ini terputus suaranya tidak terdengar jelas. Room berapa? Nurul ya? Nurul room berapa Nurul? Room 2? Room 2 atau room 1? Ini tinggal Lili, Miswar, Nurul Hasanah, Rita, dan Sabirin. Kalian mau masuk ke room berapa? Rita mau masuk room berapa? Masuk room berapa? Saya room 1, Bu. Sabirin room 1. Rita room 1 juga. Iya, betul. Rita room berapa? Miswar, Nurul, Lili. Suara kamu terputus-putus kalau memang. Room 1, Bu. Nurul, oke, room 1. Miswar, Lili, dan Rita, kalian nomor room berapa? 1 atau 2? Oke, Rita 1. Rita 1. Lili dan Miswar, kalian room berapa? 2, Bu. Lili 2. Lili room 2. Miswar, kamu room berapa? 1 ya, Bu. 1. Oke. Hasan, kamu room berapa? Hasan, kamu masuk ke room berapa? Oke, ini ada Zuliasa Gustomi dan Hasan. Kamu mau masuk ke room berapa untuk Hasan dan Zuliasa Gustomi? Room 1 atau room 2? Kita sudah mulai berdiskusi dengan narasumber. Zuliasa dan Hasan, kamu mau masuk ke room berapa? Zuliasa dan Hasan, kamu masuk ke room berapa? Ya, Bu. Masuk ke room berapa? 1 atau 2? Bentar, Bu. Room 2 boleh, Bu? Oke, Boleh nggak, Bu? Zuliasa room 2. Oke. Oke, silakan.
Ahmad Faljiri, kamu mau masuk ke room 1 atau room 2? Bisa saya bantu kalau kamu kesulitan memilih room? Atau bisa langsung memilih sendiri? Nah, sudah. Ada yang sama atau beda? Mungkin beda-beda kayaknya, Bu. Beda-beda kayaknya. Nah, Dari yang tadi saya sampaikan ada yang sama atau beda juga? Ada, Bu. Oh, ada yang sama ada ya. yang sama Bu, ada yang sama diskusinya. Masalahnya. Nah, Oke, kebanyakan teman-teman ngambil respondennya SMP, SMA, kuliah, Bu. SMP ya. Campur Yang lainnya campur-campur. Oke, Iya, mahasiswa sih, Bu. mahasiswa. Oke, siap. Mungkin gini ya. Aku mau ngasih gambaran teman-teman membantu atau enggak, tapi mudah-mudahan membantu. Aku mau kasih gambaran ketika di sekolah sebagai guru BK, apa sih yang kemudian kita harus lakukan ketika kita punya kasus gitu. Mungkin teman-teman udah punya gambaran dari Bu Bella gitu ya. Tadi salah satunya identifikasi. Identifikasi kemudian dengan cara apa? Dengan cara asesmen. Nah, teman-teman di sini udah melakukan asesmen? Belum? Oke, jadi semuanya cuma baru dapat kasus gitu ya. Oh, ini ada kasus ini gitu ya. iya Bu. Kemudian Masih kemudian masih mencari asesmen apa yang tepat untuk menggali datanya gitu ya. Nah, siap. Oke, saya boleh minta satu orang yang kira-kira mau cerita kasus yang ditemuin itu apa? Boleh kawan-kawan? Mungkin Silakan. Izin masuk dulu. Jadi diskusi di dalam breakout room ini sebetulnya adalah membahas kasus-kasus yang Bu Nurul pernah alami. Jadi teman-teman mahasiswa gitu ya, fokus kalian saat ini kalau memang kalian mengangkat tema studi kasus di luar dari pembahasan di sekolah, saat ini adalah materinya adalah kesempatan kalian untuk menggali, mumpung ada praktisi, ada narasumbernya, lupakan dulu pedoman wawancara yang kalian buat. Kalau memang kalian bukan wawancara di sekolah gitu ya, bukan studi kasus di sekolah, kita akan belajar dari ilmu yang praktisi punya, narasumber kita punya. Jadi tadi Bu Nurul sudah memberikan berbagai kata kunci clue kasus-kasus gitu yang dihadapi. Teman-teman mulai mengeksplorasi, identifikasi bagaimana studi kasus, identifikasi kasus yang dilakukan oleh Bu Nurul supaya kalian ada wawasan. Karena ini teman-teman mahasiswa sebetulnya belum ada yang turun lapangan. Ya kan nggak ada yang belum ada yang turun lapangan karena terbatas PPKM ini. Jadi mumpung ada narasumber, mumpung ada praktisi, manfaatkanlah kesempatan ini untuk kalian belajar bagaimana caranya mengidentifikasi kasus. Apa alat asesmennya, bagaimana cara melihatnya. Gambarannya seperti apa sih kalau biar teman-teman ada gambaran ya. Ini sepertinya teman-temannya masih bingung nih teman-teman mahasiswa. Bingung. Misalkan bullying, gimana sih kalau siswa itu tahu, sebagai konselor gimana sih bisa tahu kalau ini jadi korban bullying, apa sih tampilan dirinya yang keluar tergambarkan, bagaimana sih laporannya, apa sih yang harus dilakukan, kita mencari datanya supaya tidak menghakimi atau sekedar mengamini laporan, itu bagaimana cara kita menggambarkan bullying apa yang diterima, seberapa tinggi tingkat bullyingnya. Nah itu teman-teman bisa mengeksplorasi dari kata kunci kasus tadi yang sempat dibahas di pembukaan. Begitu ya teman-teman? Apakah dapat dimengerti? Jadi bukan fokusnya saat ini bukan hanya di pedoman wawancara yang sudah kalian buat,
tapi fokusnya kepada materi bagaimana pengalaman dari praktisi ini bisa dimanfaatkan jadi bekal pengetahuan kalian kelak ke depan. Nah, kalau memang kalian memang ada yang meneliti di sekolah, maka kesempatan ini diberikan untuk coba melakukan wawancara bebas. Bisa jadi kalian yang kemarin nggak jadi membuat pedoman wawancara, nggak jadi membuat itu, malah membuat yang sudah ada dengan Bu Nurul saat ini hadir. Begitu. Mudah dipahami teman-teman mahasiswa? Bisa, Bu. Oke. Kalau gitu saya izin pindah ya Bu Nurul dan Arta ke room sebelah dulu tetangga. Silakan dilanjutkan. Oke, silakan teman-teman. Saya kriminalitas, yaitu jika terdapat residen dengan riwayat kasus kriminalitas melakukan kembali tindakan kriminal di lembaga rehabilitas karena alasan sakau atau lepas kendali, langkah apa yang dilakukan oleh konselor adiksi untuk menanganinya? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada gadis atas pertanyaannya. Mungkin boleh diketik kembali di ruang chat supaya teman-teman bisa membaca kembali dan memudahkan Bro Sulaiman untuk menjawab. Selanjutnya saya persilakan kepada Bro Sulaiman untuk dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari gadis tadi. Oke, baik. Terima kasih ya, Sis ya. Tadi masih dari Sis Indah masih ya? Sama ya masih? Atau gimana? Beda ya orangnya ya? Beda orang, Bro. Beda orang ya? Oke, baik. Jadi pertanyaan tadi sebenarnya menarik. Apa yang disampaikan oleh Sis tadi, bahwa bagaimana kalau seorang yang memiliki riwayat kriminal ya, terus dia melakukan kembali di penanganan seperti itu ya. Sebenarnya kita sebagai konselor adiksi itu memang harus kalau di rawat inap itu kita udah ada rules atau aturan yang harus dipatuhi oleh semua klien atau semua residen. Kita harus jadi wajib semua harus mematuhi peraturan itu. Salah satu bentuk aturannya kita tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kriminal. Itu yang pertama. Namun langkah apa yang sebenarnya yang harus dilakukan oleh konselor apabila ternyata dia melakukan kembali tindakan kriminal itu setelah berada di fasiliti atau sedang menjalankan rawatan dengan alasan sakau atau putus zat ya, lebih ke putus zat ya. Jadi langkah yang awal kita lakukan, yang pertama kita melakukan tindakan sesuai dengan SOP yang ada di yayasan ya atau di Rumah Adiksi Indonesia. Jadi dari SOP itu kita dapat yang pertama kita langkah awal yang harus kita lakukan, yang kita harus mengkondusifkan dulu keadaan ya, terus setelah mengkondusifkan keadaan terus kita mengklarifikasi apa sebenarnya yang terjadi. Apa yang sebenarnya terjadi kita mengklarifikasi, terus kita hasil dari setelah kita melakukan klarifikasi dan mendapatkan titik terang terhadap kejadian itu, kita harus mengambil tindakan apa sebenarnya sesuai dengan apa yang dia lakukan. Ya kalau dia misal melakukan melakukan tindakan kekerasan misalnya, ya kita harus lakukan sesuai SOP yang ada di yayasan dan sesuai dengan aturan-aturan yang ada di rumah. Kalau misalnya terjadi pembunuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita harus juga sesuai dengan apa SOP yang udah kita buat di Rumah Adiksi Indonesia. Jadi itu sebenarnya langkah-langkah yang harus kita ambil dalam sebagai konselor adiksi ketika mendapatkan kasus seperti itu. Oke. Kalau kurang jelas boleh didiskusikan sih. Boleh. Baik, terima kasih kepada Bro Sulaiman atas jawaban yang diberikan. Dari pertanyaan gadis Fadian ini, saya persilakan bagaimana gadis Fadian ini, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali terkait jawaban yang sudah diberikan oleh Bro Sulaiman? Berarti kemungkinan kejadian-kejadian kriminal gitu di tempat rehabilitasi itu sudah kemungkinan besar itu ada ya, Bro? Namun sejauh ini sebenarnya untuk
kasus kriminal ya, kasus kriminal itu memang kita harus identifikasi awalnya harus betul-betul matang. Apalagi dia memiliki riwayat kriminalitas tinggi misalnya. Jadi kita harus antisipasinya awal sehingga tidak terjadi tidak terjadi hal-hal di kemudian hari. Jadi kita lakukan identifikasi awal dulu dengan baik melalui asesmen, mungkin bisa melalui pendekatan atau mungkin bisa melalui konseling. Jadi kita harus mendalami kasus ini dengan baik sebenarnya sebelum betul-betul dia berbaur dengan lingkungan sosial yang ada dengan residen-residen yang lain. Ya kalau berbicara kemungkinan ada atau tidaknya bisa terjadi. Namun sejauh ini yang pernah kita jalani atau pengalaman sejauh ini saya belum pernah menemukan kasus yang sampai melakukan tindak kriminal berlebihan, tidak sih. Mungkin lebih kasusnya mungkin perkelahian, mungkin itu aja sih. Oke, mungkin itu saja, Sis. Terima kasih. Terima kasih kepada Guru Sulaiman atas jawabannya. Berkaitan dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh teman-teman yang ingin memulai diskusi, kemungkinan dan juga didapat kita ambil dari apa yang sudah diberikan oleh Guru Sulaiman jawabannya tadi. Kira-kira bagaimana terkait identifikasinya gitu, kira-kira bagaimana atau alat asesmennya yang digunakan dalam menangani kasus-kasus terkait? Agak kecil, Sis, boleh diulang, Sis. Gimana, Sis? Oke. Jadi begini bro, dari apa yang tadi beberapa hal yang sudah disampaikan terkait residen yang memiliki riwayat kriminal, kira-kira dalam penanganan atau identifikasinya, kira-kira alat asesmen yang digunakan dalam proses identifikasi kepada residen yang memiliki riwayat kriminal tersebut, kira-kira seperti apa, Bro Sulaiman? Oke, baik. Untuk instrumen asesmen yang kita lakukan, kebetulan kita memang udah ada standar ya, ada standar asesmen apa yang atau instrumen asesmen apa yang harus kita lakukan di lembaga rumah adiksi. Jadi kita memang kebetulan kita menggunakan asesmen ASI ya, versi 3.1 kalau nggak salah, versi 3.1. Jadi itu udah merupakan asesmen. Sebenarnya kalau berbicara instrumen itu asesmen itu banyak. Ada yang LED, ada yang biasa digunakan di BNN ya. Namun kebetulan yang kita lakukan itu udah yang dimiliki atau udah standar nasional ya. Kita menggunakan ASI. Oke, jadi di ASI itu terdapat 7 domain terkait kemungkinan masalah yang akan timbul. Kalau nggak salah di asesmen itu ada domain medis. Yang pertama ada domain medis, terus ada domain pekerjaan atau dukungan. Yang ketiga itu masuk ke domain pengguna nafza ya, dan ketiga itu alkohol, keempat itu nafza. Kelima itu kalau nggak salah domainnya berkaitan dengan legal ya, terkait hukum. Nah, kalau tadi yang dipertanyakan mungkin lebih detail identifikasi awal yang harus kita dapatkan atau lebih
waktu aku tanya gitu, aku bilang aja terima kasih ya nak, kamu sudah mau membuka diri, mau berkonsultasi, mau meminta bantuan sama ibu, tuh sudah langsung nangis kejer. Kebayang nggak sih ketika ada orang yang nyolek kita dikit aja terus kita nangis kejer, emosi yang kita simpan tuh seberapa besar ya nggak? Kayak gitu kan, kayak kamu kenapa Dwi, langsung gitu, berarti kan itu udah sedih banget ya. Nah gitulah kira-kira yang kemarin saya temukan gitu. Nah, kemarin saya tanyakan sama yang lebih ahli, saya harus apa? Oh ternyata kita harus membantu dia itu merubah cara pikirnya gitu. Jadi yang seperti tadi saya bilang, mereka cuma butuh katarsis, mereka cuma butuh meluapkan emosinya dengan lebih baik. Nah, anak-anak yang self harm itu biasanya dia nggak tahu tuh teman-teman caranya gimana untuk meluapkan emosinya. Emosi itu kan banyak ya, ada marah, kesal, terus kecewa seperti itu ya. Nah, kebanyakan saat mereka kecewa atau marah, sangat marah, mereka tuh butuh rasa lain yang mereka rasakan. Jadi sakit itu adalah pengalihan rasa lain. Jadi teman-teman kan kadang kita tuh sakit, aduh sakit banget di hati gue tuh, kesel banget gitu. Nah gue butuh ngerasain perasaan lain nih gitu. Nah dia menciptakan rasa lain itu dengan menyakiti dirinya sendiri. Makanya dia ngerasa, dan dia merasakan sensasi sakit itu sebagai rasa lain gitu. Sebagai rasa lain yang udah lega, puas, sakit gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi caranya gimana? Caranya teman-teman harus membawa mereka untuk melakukan hal lain, melepaskan emosinya itu dengan cara yang sehat. Misalnya kalau sekarang aku ajarkan dia, ketika kamu sangat marah, kamu boleh pukul gulingnya misalnya. Kamu boleh gigit bantal misalnya ya. Atau kamu boleh sobek-sobek kertas kayak gitu. Nah, itu adalah alternatif-alternatif yang mereka tidak tahu, nggak kepikiran gitu. Kan selama ini mereka aku cuma duduk aja deh Bu, dengerin musik, tapi itu juga nggak bisa, jadi aku akan menyakiti diriku gitu. Seperti teman Edu ya, menyilet-nyilet tangannya gitu. Dan ketika udah kerasa sakit, udah keluar darah, udah itu tuh mereka nyari sense lain gitu loh teman-teman. Ketika ya paham ya, mereka mencari sensasi lain aja. Nah teman-teman tuh PR-nya mengubah itu gitu, supaya mereka ada sensasinya, mungkin menonjok itu kan ada sensasi lain juga gitu. Nah, tapi harus make sure bahwa yang dilakukan itu tetap sehat ya, kayak bantal bukan orang lain ya teman-teman. Kebanyakan anak-anak yang self harm itu mereka tidak bisa meluapkan emosinya, tidak bisa mengungkapkan lewat kata-kata. Jadi banyak tuh misalnya teman-teman nanti atau mungkin teman-teman punyalah ya teman-teman di sekolah dulu yang tahu-tahu nonjok gitu ya. Dia marah tapi tahu-tahu nonjok, nggak ngomong apa-apa, tahu-tahu mukul, tahu-tahu apa. Nah, biasanya tuh mereka punya permasalahan dalam mengutarakan itu lewat kata-kata. Nah, teman-teman dan aku nih sama si siswaku ini, tadi aku bilang aku membimbing dia untuk mengungkapkan perasaannya itu dalam tulisan. Jadi dia bisa mendefinisikan bahwa itu, oh saya tuh sedang kesal, oh saya tuh sedang marah, oh saya tuh sedang kecewa gitu. Nah nanti dia bisa melihat ternyata ketika saya marah tuh saya nggak bisa menahan emosi, jadi saya menyakiti diri sendiri. Tapi ketika saya kesal, saya masih bisa menahan, tidak menyakiti diri sendiri. Nah seperti itu teman-teman. Jadi dia bisa memilah dan dia bisa tahu gue lagi ngerasain apa, kok gue marah. Dan dia bisa tahu mungkin abis ini gue akan melakukan itu gitu. Mungkin abis ini gue akan menyakiti diri gue gitu. Gue harus menyiapkan kertas kah atau apa. Nah itu treatmentnya teman-teman gitu. Nah sejauh ini, nah sekarang sih masih berjalan ya, masih belum sukses ya, belum selesai karena itu panjang. Jadi dan hati-hati kalau misalnya teman-teman ketemu nanti kayak gitu, teman-teman abai, itu salah satu kemungkinannya mereka akan melakukan menyakiti orang lain dan tanpa merasa bersalah, karena mereka nggak tahu teman-teman, kayak kamu ngerasa sakit nggak? Enggak. Maksudnya kamu ngerasa takut nggak? Enggak. Nah itu adalah benih-benih gitu ya, mereka nggak bisa mengenali rasa yang salah gitu. Mereka bisa menyakiti orang lain dengan mudah. Jadi harus hati-hati. Dan kasihan ya teman-teman sama siswanya kalau ketemu kayak gitu, jangan diabaikan. Kasihan karena mereka butuh bantuan. Gitu. Oh, panjang banget jawabanku ya. Ada lagi. Oke, jadi udah dijawab sama Bu Nurul terkait bagaimana penanganan dan cara mengetahui dari siswa yang self harm tadi kan. Nah, tadi udah Ibu jelaskan bagaimana tadi cara mengetahui itu melalui misalnya Google Form atau
mengisi kuesioner nah terhadap siswa-siswa itu. Nah, bagaimana tadi siswa-siswa ini lebih terbuka nampaknya di saat disuruh mengisi melalui Google Form dibandingkan dengan tulisan. Nah, dan yang bagaimana sih harus penanganan yang diberikan saat melihat dari masalah self harm nih. Nah, tadi Ibu jelaskan tadi tentang bagaimana yaitu jangan dilayani atau kita lebih ke bisa merubah cara pikir dari siswa tersebut. Nah, dan juga masalah ini harus ditangani dengan baik tenaga ahli atau kita bisa diskusi berat dengan orang-orang yang lebih ahli. Nah, bagaimana Dwi? Mungkin udah jelas bagaimana yang dimaksud dari Bu Nurul Huda jawabannya? Ya, sangat jelas sih, sangat jelas. Tapi ada sedikit mungkin pertanyaan, maaf ya Bu, saya tanya lagi. Gini, teman saya yang terjadi seperti itu kan waktu itu kelas 2. Nah, karena enggak diselesaikan, kelas 3-nya tuh kayak timbul masalah juga gitu. Nah, kelas 3-nya tuh jadi sering bolos gitu, dan paling parah itu dia sampai kenakalan remaja, maaf ya Bu, hamil di luar nikah. Jadi itu gimana ya, itu kan parah banget gitu kan Bu, maksudnya karena enggak diselesaikan, jadi itu kayak gitu. Bahkan waktu itu sempat masuk BK berkali-kali, tapi dia jadi takut sama guru BK-nya, malah nggak diselesaikan gitu. Dia ngerasa kayak terhakimi gitu, dia ngerasa kayak gitu kan. Sempat dia juga bilang sama saya gitu, karena waktu itu pas kelas 3 saya pengen jadi ngambil BK, dia cerita gini, "Wi, kalau kamu jadi BK jangan kayak gitu ya, jangan hakimi orang," gitu. Jadi dia tuh kayak nggak percaya lagi gitu, Bu. Nah, kalau misalnya kita kena ada yang kayak gitu, dia siswanya nih ngerasa udah terhakimi nih, udah nggak percayalah sama guru BK gitu. Kita tuh harus kayak mana Bu pendekatannya biar siswa tuh jadi percaya lagi gitu, jadi semangat belajarnya juga ada gitu, gimana Bu? Oke, ya. Sebelumnya saya mungkin mau mengaitkan tadi ya, kenapa dia Bu jadi masalah di kelas 3-nya, dia membolos, kemudian dia jadi kenakalan, dia seks bebas gitu ya, sampai hamil gitu. Coba deh kamu runut bahwa kamu kan belajar tuh ya psikologi perkembangan ya, terus kamu juga belajar bahwa setiap manusia itu, tadi Bu Bella bilang kita nggak boleh ngelihat kulitnya ya. Nah, mungkin Dwi saat itu hanya self harm itu hanya kulitnya. Jadi kamu hanya melihat dia menyakiti diri sendiri, padahal bukan itu. Ya, kayak siswaku juga gitu. Kita harus sebagai guru BK tuh harus tahu sampai dasarnya. Kenapa sih dia melakukan itu? Gitu ya. Kekecewaan apa sih yang bikin dia sampai sangat kecewa? Apa sih yang bikin dia sampai sangat marah gitu? Sampai dia tidak bisa mentolerir itu. Gitu ya. Apa sih yang bikin dia sangat frustasi sampai dia rela menyakiti dirinya sendiri gitu ya. Itu yang menjadi PR pertanyaannya guru BK. Jadi nanti ketika teman-teman jadi guru BK, bukan itu teman-teman ya masalahnya. Jadi kalau aku bilang menyakiti diri sendiri, bukan itu. Itu adalah gejalanya. Tapi apa yang harus kalian tahu tuh apa sih intinya? Nah, itu yang harus teman-teman bantu. Nah, kalau siswaku ini dia kecewa sama orang tuanya. Jadi mungkin buat kita nih yang sudah lewat mungkin itu sepele ya. Tapi buat anak-anak SMP yang memang dia masih peralihan dari anak-anak ke remaja ini besar banget. Jadi dia ngerasa diabaikan oleh orang tuanya. Hal-hal perilaku-perilaku apa yang positif yang dilakukan oleh presiden itu kita harus berikan. Misalnya contoh saya senang dengan kamu sudah berani untuk hadir di kegiatan ini. Nah, hal-hal yang seperti itu memang untuk apalagi di penanganan ini ya, kasus kriminal ini kan mungkin dia memiliki riwayat yang berbeda dari klien-klien yang lain. Jadi kita butuh teknik-teknik yang mungkin yang arahnya bagaimana agar dia itu arahnya ke perubahan. Jadi kita
afirmasinya itu lebih ke arah perubahan-perubahan. Jadi agar dia mampu mengubah pola hidupnya yang awalnya mungkin dia tingkat kriminalitasnya tinggi, agar dia itu bisa menurunkan tingkat kriminalitasnya dengan sambil dibentuk dengan perilaku-perilaku yang baik. Nah, terus setelah afirmasi mungkin yang teknik yang akan kita lakukan ya ini ya, mendengar reflecting. Kalau udah reflektif ini udah semua di teknik konseling yang inti daripada konseling itu ya mendengar reflecting. Kita sebagai konselor itu kan tugasnya bukan bukan menceramahi atau memberikan menghakimi, bukan tugasnya kita. Kita cuma tugasnya mendengar, merefleksikan, udah itu aja teknik-teknik yang harus kita punya di sebagai seorang konselor ketika kita mau melakukan konseling. Dan jangan lupa juga yang paling penting adalah rangkuman. Kalau di kurikulum 4 itu, kalau kita berbicara rangkuman, kita itu seperti halnya memberikan karangan bunga ya, atau seperti halnya ketika ada orang wisuda itu. Nah itu jadi kita pilih kata-kata atau pilih hal-hal yang disampaikan oleh klien terkait yang arahnya itu perubahan. Nah, jadi kita berikan, kita rangkum dan kita berikan kepada dia agar dia untuk meningkatkan motivasi dan mampu untuk memperbaiki perilaku-perilaku yang mungkin sebelumnya kurang baik. Nah, kalau apalagi tadi lanjutnya ya? Berapa lama untuk apa nih? Oh ya, berapa lama ya? Normal. Kalau bertanya untuk berapa lama, kita memang ada standar khusus untuk penanganan di rehabilitasi yang rawat inap ya. Di rawat inap itu kita 4 bulan. Itu standar semuanya sama, itu 4 bulan. Namun terkadang tergantung asesmen juga terkadang. Kalau memang kayaknya kalau dia butuh 5 bulan ya 5 bulan. Terkadang kalau dia butuh 6 bulan ya 6 bulan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan klien dari hasil asesmen. Kalau yang standar minimal itu kita untuk klien itu sendiri 4 bulan. Itu sih. Oke, gimana sis Indra? Mungkin ada mau didiskusikan, boleh juga. Oke, berarti minimalnya itu selama 4 bulan. Tapi kalau memang itu perlu waktu tambahan, berarti bisa ditambah gitu ya? Ya betul, sesuai dengan kebutuhan si klien itu sendiri. Oke, baik. Jadi kalau, terima kasih. Siap sis. Oke, terima kasih kepada Bro Sulaiman atas jawabannya. Dan kepada Indah, terima kasih juga sudah berbagi untuk berdiskusi. Boleh mungkin kepada teman-teman yang lain yang ingin bertanya atau ingin mendiskusikan terkait tema pembahasan kita di ruang Zoom ini, saya persilakan. Mungkin ada hal-hal yang ingin ditanyakan. Ya? Saya mau tanya. Oh, iya, silakan. Dalam penanggulangan pengguna nafza, terdapat tahap penilaian yang dilakukan dengan pemeriksaan menyeluruh, termasuk juga riwayat keterlibatan dalam tindak kriminalitas. Apakah konselor adiksi juga ikut turun tangan dan bagaimana proses pemeriksaan tersebut berjalan? Terima kasih. Oke, moderator boleh disampaikan lagi mengenai pertanyaannya, boleh? Kurang soalnya ini menggema ya suaranya, nggak jelas, nggak begitu jelas ya. Gadis boleh ini nggak pakai satu akun saja atau bagaimana supaya suaranya nggak? Bentar, ini agak error. HP-nya panas jadi susah. Bentar. Atau di laptopnya atau di laptop itu di mute sampai habis di bagian volume. Oh tadi sis ini ya, beda lagi ya, sis gadis ya? Iya beda Bro. Oke. Mungkin tadi saya tangkap sedikit bagaimana kalau apa ya? Apakah terlibat gitu ya atau gimana ya? Pertanyaan terlibat dalam melakukan identifikasi ya klien yang memang ada keterkaitan terkait kasus kriminal dan apa yang dilakukan gitu ya pertanyaannya. Boleh silakan. Boleh saya ulangi lagi. Boleh sis. Dalam penanggulangan penggunaan nafza terdapat tahap penilaian yang dilakukan
dengan pemeriksaan menyeluruh, termasuk juga riwayat keterlibatan dalam tindak kriminalitas. Apakah konselor adiksi juga ikut turun tangan dalam pemeriksaan tersebut? Dan jika turun tangan, bagaimana proses pemeriksaan tersebut berjalan? Oke, baik. Di dalam melakukan pemeriksaan sebagai konselor adiksi sebenarnya memang secara tidak langsung dia memang ikut andil dalam melakukan pemeriksaan terkait kriminal itu sendiri. Namun hal itu sebagai bentuk evaluasi atau pendampingan bagaimana perkembangan terkait kasus kriminal yang kemungkinan ada atau terjadi di dalam si klien itu sendiri. Jadi di situ mungkin kita sebagai konselor adiksi tentu kalau di asesmen kebetulan kita juga setelah melakukan asesmen kita juga ada yang disebut dengan case conference atau kita bedah bersama terkait kasus apa yang sebenarnya terjadi, dan di situ kita sebagai konselor di situ ikut andil dan juga berdiskusi hal apa atau penanganan apa yang tepat untuk klien tersebut sehingga dia mendapatkan penanganan dari konselor itu sendiri. Jadi kita ini ya disebut dengan konsultasi dengan profesional lain atau konsultasi with professional other. Jadi kita dari psikolognya seperti apa, dari tim asesmen seperti apa, dari tim medis bagaimana terkait kasus kemungkinan hal ini. Jadi kita sebagai konselor juga terlibat dalam hal itu semua sih. Terus tadi di akhir pertanyaan gimana? Bagaimana proses pemeriksaan tersebut berjalan? Oke, jadi untuk pemeriksaan ahli itu sebenarnya itu bisa kita melalui asesmen juga bisa. Terus mungkin setelah mendapatkan dari hasil asesmen bisa juga kita lanjutkan dengan yang lebih dalam lagi, mungkin bisa dikonseling terkait tindakan kriminal apa yang mungkin kasus ekonomi, jadi anak tuh putus sekolah. Jadi dari kelompok saya ini mutusin untuk ngambil kasus ini Bu, kasus putusnya anak sekolah gara-gara ekonomi. Terus dari yang saya baca nih Bu, kan saya cari di kajian literatur dapat dari jurnal, dengan banyaknya yang putus sekolah nih Bu, berdampak banyaknya pengangguran karena kemampuan mereka itu kan belum itu Bu, untuk diterjunkan ke lapangan gitu, belum pas, apalagi masih SMP gitu kan, masih kecil Bu. Jadi makin meningkatkan angka pengangguran gitu Bu. Jadi saya mau mendalami kasus ini dari Bu gitu. Oke, jadi kalau di sekolah saya karena sekolah negeri, jadi teman-teman mungkin udah tahu ya kalau SMP itu kan tidak bayar ya. Jadi mereka tidak bayaran SPP, sekolah negeri. Nah, kalau di sekolah saya itu ekonomi rendah itu bukan tidak mampu membayar, jadi kasusnya ya, Lia, tapi ternyata mereka itu tidak diperhatikan dalam proses pembelajaran gitu. Jadi orang tua tuh nggak concern sama sekali anak itu belajar atau enggak, terus sekolahnya seperti apa, mereka mengerjakan tugas atau enggak. Kemudian biasanya anak-anak yang dengan ekonomi rendah ini mereka malah jadi provokator teman-teman lainnya gitu loh untuk ikut nggak belajar karena mereka tuh nggak ngerti pentingnya belajar tuh apa gitu. Sedangkan anak-anak yang dengan orang tua yang sadar pendidikan gitu ya, mereka kan bisa bilang nggak, gue mau sekolah karena itu penting gitu. Memang pentingnya itu mereka ngerti karena orang tuanya sekolah, orang tuanya berpendidikan, mereka kuliah, mereka punya pekerjaan yang mapan. Sedangkan ketika kamu ngomong sekolah dong yang bagus sama anak yang orang tuanya aja nggak sekolah ya, terus mereka ngerasa pendidikan tuh nggak penting, bodo amat, yang penting bagaimana lo makan besok, itu kan nggak nyambung, benar nggak? Lu ngomong apa sih gitu, orang tua gue aja bodo amat gitu kan. Nah itu jadi poinnya gitu. Mereka akhirnya ketika dikeluarin aja, ya mereka bodo amat gitu.
Karena mereka orang tuanya aja tuh nggak sadar bahwa itu tuh penting gitu. Nah itu tuh PR banget tuh sekarang. Ternyata di 2021 masih banyak yang kayak gitu. Masih banyak orang tua yang ngerasa nggak penting sekolah, yang penting bisa cari duit. Bahayanya gitu. Nah kalau tadi ngelihat dari Lia mungkin nanti akan kalau ada kasusnya ya, kalau saya udah keluar anaknya dan udah nggak bisa ini lagi, nggak bisa dicari lagi kontaknya, dia udah ngeblok saya kayaknya karena dia sakit hati, katanya lo mau bantuin gue malah dikeluarin gitu kayaknya. Jadi pada saat itu kan kalau di sekolah itu kan dikeluarin itu kan keputusan kesiswaan dan kepala sekolah ya. Saya cuma sebagai guru BK itu kamu nanti akan share bahwa anak ini tuh kenapa sih dia kayak gini gitu, kenapa dia tidak mengikuti pelajaran sekolah dengan baik, terus kamu akan punya data yang full tuh, kalau misalnya dia dikeluarkan kemungkinannya apa gitu. Kalau saya kemungkinannya dia akan tidak sekolah lagi karena orang tuanya nggak punya uang untuk sekolah kayak gitu. Terus kalau dia nggak sekolah dia mau ngapain? Oh anak ini tuh udah punya pacar, dia sudah, nah sebenarnya dia tuh sudah punya pacar, terus dia sudah apa sih namanya, sudah lebih dewasa gitu ya, sudah lebih, bukan lebih dewasa, lebih nakal dibanding teman-temannya dalam artian kelakuan ya, maksudnya dia lebih berani gitulah ketika sehubungan sama lawan jenisnya gitu. Nah kebayang nggak sih gitu apa yang akan dilakukan? Nah itu tuh tugasku waktu itu ngasih tahu, Bu, Ibu kebayang nggak sih dia akan gimana, Bu, ketika kita keluarin, apakah dia akan menjual dirinya, mungkin kan gitu, ketika lo nggak punya duit, mungkin aja kan lo mau makan jual diri gitu, terus apakah dia akan jadi simpanan om-om 2021, bukan hal yang tabu ya kayak gitu ya teman-teman ya, teman-teman udah nggak usah nutup mata lagi gitu, hal-hal kayak gitu tuh udah banyak banget, jadi harus hati-hati, kamu harus ngelihat siswa-siswa kamu apakah punya kemungkinan itu gitu. Kalau di sekolah saya udah nggak ada anaknya Lia, nah tapi emang gitu benar, ketika dia sudah dikeluarkan ya udah mau nggak mau dia harus kerja karena orang tuanya kan nggak bisa mendukung ekonominya dengan baik gitu. Oke, baik Bu. Berarti putusnya anak sekolah ini bukan karena nggak mampu bayar ya Bu ya? Berarti memang dari anaknya juga. Betul. Karena dia nggak sadar, nggak sadar fungsi sekolah tuh apa gitu. Kita kalau ngomong sama anak yang dia sendiri udah nggak punya keinginan untuk maju, gimana ya gini, dia sendiri udah nggak memaknai sekolah itu sebagai sekolah, nggak nyambung gitu. Jadi sekolah itu buat dia ya cuma tempat main, cuma tempat cari pacar, itu nggak nyambung. Kalau misalnya kamu menuntut ilmu gini, nah itu tuh tugas kamu harus meluruskan itu. Nah dia nggak mau, dia nggak butuh, dia udah ngerasa nggak butuh, nggak Bu nggak mau, udah susah. Itu kembalikan lagi ke orang tuanya mau gimana gitu. Akhirnya dia nggak mau sekolah. Bukan karena nggak mampu ya, bukan. Karena di Bekasi semuanya udah gratis untuk SMP. Terus cara mengidentifikasinya gimana Bu? Biasanya anak-anak yang mereka menonjol kok, Lia. Mereka biasanya jarang mengerjakan tugas karena concernnya fokusnya mereka udah bukan sekolah itu. Ada juga kok banyak ya anak-anak siswa saya yang ekonominya rendah tapi baik-baik aja sekolahnya, mereka mau fokus gitu banyak. Tapi kalau anak-anak yang memang ekonominya rendah terus nggak mau sekolah dengan bagus tuh kelihatan banget, mereka pasti sering bolos, mereka pasti jarang mengerjakan tugas, kemudian cara berkomunikasi dengan guru tuh beda. Jadi rebel gitu loh, gimana sih, mereka tuh pengen nunjukin kalau gue tuh nggak mau diatur sama elu gitu, kebanyakan gitu ya kalau saya. Jadi apaan sih Bu gitu, kayak gitu ya, diajak ngomong tuh kayak alah cuma gini doang gitu. Nah itu tuh ternyata orang tuanya juga udah nggak bisa bilangin tuh kayak gitu. Orang tuanya juga udah bodo amat karena mau gimana udah bilang sekali 2 kali, menurut mereka anaknya nggak berubah. Terus kita bisa apa ya, nggak, kita tuh guru BK, kita tuh bukan malaikat. Jadi ketika kita sudah minta bantuan orang tua terus orang tuanya nggak ngebantu gitu ya, nggak support di rumahnya juga nggak bantu kita untuk dia berubah, ya nggak bisa. Makanya itulah kolaborasi itu penting teman-teman, nanti ketika di sekolah juga. Jadi
teman-teman juga harus jalin komunikasi yang baik sama guru mata pelajaran, sama wali kelas, karena informasi-informasi tentang siswa itu ya didapatkan dari mereka juga gitu. Oke. Baik, Bu. Iya. Bisa saya pahami sih. Ya. Terus cara menanganinya gimana, Bu? Kalau misalnya motivasi anak dengan motivasi belajar rendah berarti ya? Iya, Bu. Oke, anak motivasi belajar rendah dengan ekonomi rendah gitu ya? Oke, sebenarnya teman-teman, ketika kalian ketemu sama anak-anak yang mengalami motivasi belajar rendah, teman-teman harus tahu dulu kenapa dia tidak tertarik untuk sekolah. Jadi maknanya sekolah itu buat mereka tuh apa, gitu ya? Itu akan pulih. Kalau bahasanya kalau di adiksi pulih ya, akan pulih atau bisa berhenti menggunakan zat. Kita tidak ada jaminan untuk hal itu semua. Namun yang kita lakukan ketika menemukan kasus yang seperti itu, misal contoh dia itu memang tidak ada keinginan sama sekali untuk berhenti menggunakan, misalnya dia itu memang rawat inap itu karena pengaruh orang tua. Oke, mungkin bisa contohnya seperti itu. Jadi kemungkinan besar kalau kita tidak memberikan edukasi atau meningkatkan motivasi, itu kemungkinan besar untuk menggunakan kembali setelah menjalani rehab itu sangat berpeluang ya untuk menggunakan kembali. Jadi kita sebagai konselor adiksi memang ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Yang pertama ya memang kita harus sebagai konselor ya di sesi konseling atau di treatment plan atau di rencana rawatan si klien itu sendiri, memang kita di awal kemungkinan bisa di 30 hari ke depan atau 40 hari ke depan itu di awal ya, kita harus bisa meningkatkan motivasi dia agar dia betul-betul memiliki keinginan untuk berhenti. Nah, mungkin bisa melalui edukasi terkait dampak-dampak terhadap biologis, psikologis, ataupun sosial. Jadi kita bisa gunakan juga kalau yang sering saya lakukan itu, saya itu untuk meningkatkan motivasi itu, saya pakai ini ya, instrumen pros and con. Melihat pro dan kontra yang terjadi di dalam diri klien. Oke, misalnya contoh, apa nih yang disenangi dari penggunaan kamu misalnya. Kita sebagai itu kan sebagai bentuk pertanyaan ini ya, pertanyaan terbuka ya. Tetap kita tekniknya pakai teknik pertanyaan terbuka. Terus misalnya yang saya senangi mungkin misalnya contoh misalnya buat relax bro, misalnya buat ini nyaman, tenang misalnya kan. Nah, itu nanti kita bisa lakukan melalui pro dan kontra. Jadi nanti setelah kita udah dapat, karena orang yang ini ya, orang pengguna, itu terkadang dia identik dengan hal-hal yang senang. Maka kita tanya itu hal-hal yang senang dulu. Baru nanti masuk ke selanjutnya. Oke, selain yang kamu senangi, apalagi nih yang kamu tidak senangi dari penggunaan zatmu, misalnya. Jadi secara nggak langsung kita menggiring klien itu agar dia paham terhadap dampak-dampak yang dia dapatkan dari penggunaan dia. Dan di situ sebenarnya sebagai bentuk meningkatkan motivasi. Itu di awal. Terkadang kita lakukan 30 hari ya dengan 4 sesi konseling. Banyak ya instrumennya ya, bisa melalui penggaris kesiapan, terus bisa juga untuk meningkatkan motivasi itu bisa juga melalui rencana perubahan. Nah, namun kita harus jeli sebagai konselor adiksi, kita juga harus betul-betul matang terhadap klien itu, bagaimana dia betul-betul bisa meningkatkan motivasi dia. Nah, baru nanti setelah dia udah mulai meningkatkan motivasi, baru dia kita masuk ke sasaran kedua. Kalau di treatment plan yang saya sering buat itu, kita masuk ke sasaran kedua. Tadi itu masih sasaran pertama. Kalau di sasaran kedua, baru kita genjot berkaitan dengan adiksinya. Bagaimana dia mengenal dirinya, bagaimana dia dulu sampai make, bagaimana trigger, bagaimana craving. Nah, itu nanti kita pelajari, kita berikan kepada klien itu sendiri. Nah, jadi mungkin itu ya sis. Jadi memang butuh motivasi yang tinggi
dan kita harus mampu membangkitkan motivasi agar dia ini ya sadar, bahasanya ya, kita sadar ya kalau di bimbingan konseling itu sadar dan dia bisa pulih ke depannya, sis. Oke, terima kasih, sis. Baik, terima kasih kepada Bro Sulaiman. Bagaimana dengan Siti Komariah atas jawaban yang disampaikan oleh Bro Sulaiman? Baik, terima kasih atas jawabannya Bro Sulaiman. Izin lagi ya moderator ya. Silakan. Tadi kan ada Bro Sulaiman tuh jawab dari pertanyaan dari Devania Indah terkait dengan batasan waktu ketika menangani intinya menangani suatu permasalahan seperti ini. Nah, tadi Bro Sulaiman mengatakan minimal jangka waktunya itu 4 bulan. Nah, bagaimana jika dengan tambahan waktu yang kita lakukan, si pecandu ini tetap tidak bisa sembuh? Apakah kita sebagai konselor akan membiarkan residen ini tetap pada keadaan yang seperti ini? Dalam garis besar itu kita sebagai konselor itu lepas tangan. Apakah kita terima kasih. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan juga menarik ya, disampaikan oleh Siti Komariah ya, Sis Siti Komariah ya. Jadi gimana Bro, kalau misalnya kita tadi udah ditentukan nih batasannya 4 bulan. Terus tapi kalau di rumah adiksi ya, kalau di penanganan itu kita bisa mengetahui tingkat tingkat kesiapan dia untuk kedepannya seperti apa. Mau dan tidaknya dia pulih itu kita dapat mengetahui melalui WHO dan Eureka. Jadi kita tahu ada di mana nih tahapan dia. Kalau di adiksi itu sendiri kan ada 4 tahapan nih. Ada pre atau dia itu masih memang betul-betul belum mau. Ada kontemplasi, dia mulai ragu-ragu nih. Aku pingin berubah namun nggak tahu caranya. Itu udah masuk di kontemplasi. Terus ada asap kalau nggak ada api gitu misalnya gitu ya, dia duluan nih Bu, dia kayak gini kayak gitu. Nah itu teman-teman harus hati-hati banget kalau misalnya memang ada kasus-kasus bully di sekolah, lalu kamu harus cari data yang utuh dari teman-teman di sekitarnya gitu. Kalau kasus di sekolah saya tuh sampai dia nggak mau sekolah takut dianiaya gitu, karena ternyata dia punya masa lalu dia satu SD terus dulu pernah dibully juga karena cowok, ini masalah cowok ya, karena cowok yang dia suka itu si pelakunya itu ternyata suka sama si korbannya. Nah terulang di SMP. Nah itu kan kata teman-temannya tuh enggak kok Bu, enggak gitu, enggak ada masalah apa-apa gitu. Tapi ternyata tuh sebegitu dalam dampak bully di SD-nya itu dia masih terbawa sampai SMP ini gitu, dan itu takut terulang lagi. Nah itu teman-teman tuh harus hati-hati ya, artinya harus cari data penuh kalau soal bully itu, observasi ke orang tuanya, bagaimana anak ini juga diperlakukan, apakah orang tuanya juga kasar, apakah orang tuanya juga suka membuli orang lain ya teman-teman. Jadi kalau misalnya orang tua suka membuli orang lain tuh PR banget tuh buat kita tuh. Aduh gimana sih Ibu gitu ya, saya mau benerin anaknya Ibu kayak gitu kan gitu ya, PR banget. Masa saya harus konseling Ibu juga kan, enggak. Beda cerita nanti kan gitu. Nah teman-teman harus jangan lupa libatkan orang tua, libatkan wali kelas, libatkan guru yang lain untuk membangun kepercayaan diri korban juga bahwa sekolah itu aman gitu ya. Itu aja sih, kayaknya udah habis ya. Nah, makasih banyak Bu. Sama, makasih ya teman-teman. Yuk kita balik ke utama yuk. Alhamdulillah. Saya mampir ke setiap room, semuanya antusiasnya luar biasa. Mahasiswanya antusias, narasumbernya juga luar biasa. Mau Bu Nurul atau Bro Sulaiman, dua-duanya luar biasa dalam memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh mahasiswa dalam membahas isu-isu yang ada di dalam sekolah maupun di rehabilitasi. Terima kasih banyak
buat narasumber kita hari ini. Applause banget bahwa sudah membantu proses kami dalam belajar ya gitu ya. Tentunya pasti yang ada di dalam buku itu jauh berbeda dari realita yang ditemukan di lapangan. Nah, ini ilmu yang kemudian coba difasilitasi dengan menghadirkan kedua narasumber kita. Kalau memang teman-teman sudah merasa cukup puas belum untuk menggali ilmu dari kedua narasumber kita? Coba. Kurang sih, Bu. Masih kurang. Asik. Oke. Nah, kalau begitu coba saya konfirmasi nih untuk Bu Nurul dan Bro Sulaiman, apakah bersedia apabila masih kelanjutannya nanti mungkin ada diganggu-ganggu sedikit nih sama teman-teman mahasiswa untuk bertanya lebih lanjut ya. Diperbolehkan nggak nih kira-kira kalau misalkan nanti ada yang nanya-nanya kontak gitu kemudian menghubungi gitu ya, waktu senggang aja diresponnya. Kalau aku sih boleh ya teman-teman, silakan. Tapi kalau misalnya slow respon, maaf tapi nanti pasti saya balas, cuma mungkin slow respon gitu karena jarang-jarang pegang handphone kalau di sekolah. Terima kasih banyak Ibu. Gimana Bro Sulaiman? Kalau saya sih siap selalu Bu ya, karena kemungkinan saya juga pernah ada di posisi kawan-kawan ya. Buka kartu ya. Jadi saya siap Ibu, ya betul tadi sampaikan oleh Bu Nurul, mungkin agak ini ya, kemungkinan slow respon atau apa ya. Oke, tapi tetap siap. Slow respon itu masih bisa diterima dibandingkan digantungin nggak dijelasin pakai apa. Ya, statusnya nggak jelas, ini dibaca doang gitu ya, nggak dibales. Oke, terima kasih banyak ya. Sekali lagi saya konfirmasi kepada kedua narasumber kita bahwa mungkin coba saya kasih kesempatan deh sama kedua moderator kita, apresiasi juga bahwa sudah memimpin breakout room dengan sangat hidup loh tadi. Luar biasa kalian juga dalam memimpin. Coba deh sharing apa sih sebelum kita tutup kelas ini, insight-nya apa sih? Apa wawasan yang kemudian coba teman-teman bisa dapatkan dari kegiatan ini? Siapa mau buka? Boleh moderator, boleh teman-teman mahasiswa, open mic, raise hand gitu. Saya bisa dapat apa dari kegiatan hari ini? Dengan narasumber yang sudah mencoba menjelaskan pengalaman mereka secara langsung di lapangan. Siapa yang mau coba sharing? Silahkan. Siapa yang mau coba raise hand? Saya tidak kelihatan semuanya. Siapa yang mau coba raise hand? Kira-kira mau sharing apa sih yang berhasil insight-nya kalian dapatkan? Wawasan apa sih yang nambah yang mungkin kalian tuh nggak dapat ternyata di ruang kuliah nih selama ini gitu. Oh ternyata saya butuh ini. Oh ternyata menginspirasi saya ketika saya lulus nanti ke depan saya mau jadi apa. Kompetensi ini saya harus dapetin. Ternyata untuk menjadi seorang konselor adiksi dan guru BK tuh tidak semudah yang dikirakan, ternyata begitu. Coba deh sharing. Siapa coba raise hand dulu deh, biar saya konfirmasi buka mic. Siapa nih? Raise hand. Ayo raise hand. Mana mahasiswanya ini? Siapa yang mau coba open mic, raise hand? Bro Pajar kayaknya udah menggebu-gebu itu Bu. Gimana siapa tadi? Aduh. Fajar Bu, Fajar. Oke, Fajar, silahkan Bro Fajar. Bro Fajar. Mas Bro, buka dulu mic-nya Mas Bro. Baik Bu. Iya, silahkan. Jadi alhamdulillah yang hari ini saya dapatkan, terutama bersama Bro Sulaiman tadi, tentang bagaimana seorang konselor adiksi itu melaksanakan tugasnya dalam mengatasi atau melakukan konseling kepada seseorang yang terjerumus di dalam kasus narkotika, Ibu. Seperti itu. Oke, terima kasih ya Bro Fajar. Jadi benar bahwa mungkin konselor adiksi yang nanti ke depan kalian akan pelajari di semester depan ya, kemungkinan nanti memang yang ngajar adalah Bu Fauziah, dan nanti memang ada juga konselor adiksi yang ikut berpartisipasi di kelas mengajar. Tapi mungkin detail yang seperti apa, lapangan yang seperti apa, belum tentu kalian dapatkan penjelasannya seperti apa yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh Bro Sulaiman hari ini.
Nah, betul. Oleh, itu dari perwakilan dari Bro Sulaiman nih, mahasiswanya. Coba yang dari kelasnya Bu Nurul, coba open mic. Apa sih insight yang berhasil kalian dapatkan? Oke, siapa yang mau buka mic? Dwi udah buka, silahkan Dwi. Oke, baik. Tadi di room 1 ya. Ya di room 1 banyak banget pelajaran yang udah didapat, kayak misalnya kasus-kasus di sekolahan tuh kayak bolos, bullying, habis itu perubahan emosi siswa, habis itu kayak menyakiti diri sendiri. Nah, kemudian gimana cara kita menanganinya? Dan kata Bu Nurul juga bilang guru BK tuh bukan malaikat. Jadi kalau misalnya guru BK tuh ada salah, kita juga harus minta maaf sama siswanya, lebih pendekatan diri kepada siswanya, kayak gitu sih Bu, kurang lebih. Oke, terima kasih ya Dwi. Sudah sedikit banyak sharing juga dari kelasnya Bu Nurul gitu. Oke, sebelum benar juga bahwa pada akhirnya walaupun kita guru, walaupun saya juga nih ya, walaupun saya dosen, saya juga pasti ada salahnya sama teman-teman mahasiswa nih. Makanya saya juga selalu minta maaf di akhir setiap pertemuan sesi perkuliahan ataupun mungkin ada di pertemuan-pertemuan di luar dari sesi perkuliahan gitu. Bahwa kita pada akhirnya tuh sama-sama belajar. Dan bahkan saya jadi belajar banyak hari ini dari praktisi kita hari ini. Saya juga jadi nambah wawasan dan menarik sekali untuk semua kasus itu pada akhirnya nanti teman-teman bisa, tadi sudah banyak yang melakukan wawancara ya, bisa di packaging, maksudnya ditarik kesimpulan benang merah dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah jawab, kemudian nanti coba didiagnosa, kemudian akhirnya kalian mencoba berargumentasi atau menemukan solusi dari hasil kajian literatur. Gitu. Tapi kalau teman-teman merasa saya masih penasaran, sepertinya kasus yang coba tadi saya tanyakan identifikasi itu belum cukup tergambarkan secara detail. Nanti izin ya, baik dari Bu Nurul maupun Mas Bro, kalau memang teman-teman mahasiswa meminta kontak, maka saya akan memberikan kontak, kemudian mungkin nanti mereka akan tindak lanjutnya menghubungi langsung, mungkin akan memperkenalkan diri dulu, menginformasikan siapa identitasnya, baru akan melakukan pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab mungkinnya dalam penelitiannya. Oke, sebelum saya tutup, bolehkah kita sama-sama untuk foto bersama terlebih dahulu? Untuk teman-teman yang saat ini belum membuka kameranya, silakan untuk membuka dulu kameranya. Ini siapa aja nih yang belum nih? Ada Usama, ada Sulaiman, ini Abdurrahim, Sulaiman, Miswar, Hasan, Nadia, Devania, Nurul, siapa lagi nih? Sabirin, coba membuka dulu kameranya. Saya akan mulai dari slide pertama ya. Komarieh juga boleh membuka kameranya, silakan. Saya akan coba screenshot dulu di halaman slide pertama kita. 1, 2. Oke, baik. Saya coba sebentar. Belum, tunggu sebentar ya, Nak. Sebentar, maaf. Ini saya coba save dulu 1. Lagi di halaman selanjutnya, slide kedua, saya coba foto lagi. Devania mau coba buka kamera? Devania Indahsari. Oke, langsung saja. 1, 2. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman semua. Terima kasih juga untuk narasumber kita hari ini. Mari kita akhiri. Saya boleh say thank you buat teman-teman dulu. Oke, boleh dong. Mau Bu Nurul mungkin ada yang disampaikan terakhir dengan boleh, karena silakan. kita terpaut jarak yang lumayan jauh ya. Saya di Bekasi, kalian di sana, dan mungkin mudah-mudahan kita ketemu dalam waktu yang akan datang lagi ya teman-teman. Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Tadi seperti yang saya bilang, saya hanya sharing atas pengalaman yang lebih dulu saya dapatkan. Jadi teman-teman semangat kuliahnya dan semangat menangani siswanya, karena tugas kalian tuh mulia banget ya teman-teman, ngebantu anak-anak yang punya masalah.
Terima kasih, saya senang banget berada di sini. Terima kasih Bu Bella dan semua adik-adik. Terima kasih Mas Sulaiman. Oh, mungkin Bro Sulaiman ada yang mau disampaikan? Oke, Bu, Terakhir ya, silahkan. boleh Bu ya. Boleh dong. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih. Yang pertama ingin saya sampaikan ucapan terima kasih banyak atas kesempatan ini ya. Saya senang dan saya sampaikan tadi di awal kayak udah flashback belakang kan di tahun 2016 sampai tahun 2020. Jadi kayak kuliah cuma bedanya sekarang udah online, dulu saya nggak pernah online nih Bu. Jadi bedanya di situ aja sih. Jadi saya paham betul lah dengan kawan-kawan semua. Jadi tetap semangat ya, tetap semangat. Ingin memberikan satu pesan sih bahwa kawan-kawan harus bangga ya dengan jurusan yang kawan-kawan udah ambil ya, di jurusan bimbingan konseling Islam. Jadi peluang-peluang yang sebenarnya yang sangat besar itu ya ada di BK, saya bilang seperti itu. Karena bisa dibilang talk terapis ya, atau kita ini belajar ini ya berbicara, terapi berbicara ya, tergantung bagaimana kita mampu mengolah kemampuan kita dari berbicara itu sendiri. Nah, itu ya sih. Jadi mohon maaf sebesar-besarnya kalau ada kata-kata yang salah ya tadi di sharing atau apa. Nggak ada maksud untuk menggurui, mengajarkan, nggak ada. Kita sharing aja sih. Kalau saya pribadi lebih ke sharing, mungkin pengalaman-pengalaman ini yang mungkin semoga menjadi dorongan motivasi untuk kawan-kawan untuk terus belajar dan tetap fokus mengejar ini ya, mengejar kesuksesan lah dari itu sih Bu. Oke, terima kasih ya. Salam kenal juga semua ya. Terima kasih banyak Bro Sulaiman, Bu Nurul. Mari kita tutup kelas hari ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dari kelas sharing session hari ini. Semoga banyak bisa diambil manfaat ilmunya untuk teman-teman maupun untuk saya sendiri. Gitu, untuk narasumber juga terima kasih banyak. Saya akhiri kelas hari ini ya. Izin saya akhiri untuk ucapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya tutup ya.